Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke KB ataupun kegiatan belajar ketiga atau learning activity ketiga yang nantinya akan membahas tentang announcement. Jadi announcement ini juga sama, akan dibagi menjadi 4 bagian, ada definisi, generic structure, social function, dan juga language features-nya. Nah, jadi definisinya nanti kita akan bisa melihat dari video yang diberikan. Nah, kita nanti mengambil kesimpulan sendiri apa itu announcement. Jadi di sini saya membuat ini, the announcement is a statement made to the public or to the media which gives information about something that has happened or that will happen. Oke, sekarang kita masuk ke generic structure. Generic structure-nya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada titles atau stating purpose. Yang kedua day-nya ada, place and informing sender. Nanti kita bisa menjelaskan satu persatu apa maksud dari bagian-bagian ini. Yang ketiga adalah social function. Social function-nya adalah to give people some information of what has happened or what will happen. Nah, jadi ini social function-nya. Yang terakhir adalah language features. Ada 3. Yang pertama kita bisa menggunakannya dengan menggunakan simple present, and then simple future tense, dan juga menggunakan exact nouns. Nah, sekarang kita akan masuk ke learning activity 4 ataupun KB keempat tentang advertisement. Di sini juga membahas tentang definisi, generic structure-nya, social function, dan social language features-nya. Nah, dari generic structure-nya, definisinya nanti kita bisa membuat sendiri apa maksud dari advertisement. Kemudian generic structure-nya di sini saya membuat 3. Yang pertama purpose atau destination, name of product, and user. Bagian ketiga tentang language function. Yang pertama adalah to invite the listener or reader to buy or use the goods or services offered in the ad. Yang kedua adalah to announce atau advertise about a case of product to the public. Nah, yang terakhir adalah tentang language features. Di sini kita bisa membuatnya language feature-nya di sini ada 4. Yang pertama adalah choice of words related to necessary information, choice of words used to indicate the target, and interesting choice of words used precise, logical, and courteous. Dan yang keempat adalah choice of words used to have a suggestion for the audience. Oke, itulah teman-teman peta konsep ataupun istilah yang kita temui di dalam modul 2 ini tentang English for Personal Communication yang nanti akan dibagi menjadi 4 KB yang seperti kita jelaskan di atas. Setelah itu nanti kita akan membuat daftar materi yang sulit dipahami di modul dan juga daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau poin kedua dan poin ketiga itu tergantung kepada pemahaman kita masing-masing dalam memahami modul. Jadi, seperti contoh kalau saya membuatnya daftar materi yang sulit dipahami di sini, yaitu tentang making formal invitation letter. Jadi saya membuat di sini untuk membuat surat undangan resmi. Itu materi yang sulit dipahami. Dan juga tentang materi yang sering mengalami miskonsepsi, yaitu yang pertama tentang the difference between announcement and advertisement, perbedaan yang jelas tentang antara announcement dan juga advertisement itu. Dan yang kedua adalah tentang creating formal and informal announcement. Bagaimana cara membuat pengumuman yang resmi dan yang tidak resmi. Ya, itu dia yang tentang materi yang sering mengalami miskonsepsi. Jadi nanti ini bebas ya teman-teman, kita bisa membuat sesuai dengan apa yang kita tidak pahami di modul ini. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya sekian dulu tentang pembahasan kita mengenai lembar kerja belajar mandiri di modul 2 tentang English for Personal Communication. Jadi nanti kita akan membahas kembali tentang pengisian LK untuk judul yang ketiga. Nanti akan membahas tentang English for Social Communication yang nanti akan dibagi menjadi 4 KB juga ataupun 4 learning activity.
dan fokusnya adalah tentang descriptive text nantinya. Nah, teman-teman, sekian dulu pembahasan kita tentang pengisian LK modul 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.